Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di video tutorial kali ini saya lagi memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu merek Panasonic. Dan untuk kerusakan dari kulkas Panasonic ini, dia bagian bawah nggak dingin, kemudian yang bagian atas dia tidak bisa beku ataupun tidak bisa bikin es batu teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa lihat. Untuk es batunya di sini udah 2 hari tapi nggak kunjung beku teman-teman ya. Nah masalah yang seperti ini itu bisa disebabkan karena ada komponen yang rusak teman-teman ya, atau bisa juga karena freon berkurang teman-teman ya. Tapi di sini kita harus memastikan dulu apakah dari freonnya yang kurang ataupun habis atau ada komponen yang rusak teman-teman ya. Tapi nanti kita akan coba cek satu persatu teman-teman ya, apakah ada pengeblokan juga di bagian freezer atau tidak teman-teman ya. Nah, di sini saya akan sebutkan ada beberapa penyebab sehingga kulkas 2 pintu ini menjadi dingin saja tapi tidak bisa beku. Di antaranya itu sering saya katakan bisa dari kipas yang tidak berputar, kemudian sensor defrost udah mulai rusak, kemudian ada kerusakan di bagian fuse ataupun juga heater. Dan tak luput juga untuk di saluran pembuangan yang biasanya itu mengalami kebuntuan sehingga terjadi seperti ini. Dan yang terakhir bisa juga freon itu habis teman-teman ya. Tapi di sini kita akan coba cek sama-sama teman-teman ya. Oke, sekarang kalian bisa lihat di sini. Di sini untuk es batunya di sini padahal udah 2 hari juga ya. Ini hampir 3 hari lah teman-teman ya. Ini masih nggak beku-beku teman-teman ya. Tapi di sini saya lihat ada pengeblokan bunga es di area dinding freezernya ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba bongkar dulu teman-teman ya. Isinya di sini kita keluarkan dulu. Kemudian nanti kita akan coba analisa di mana letak kerusakannya dan kalian bisa simak. Karena untuk cara memperbaiki kulkas 2 pintu yang tidak dingin ataupun ada pengeblokan, semuanya itu caranya sama teman-teman ya. Nggak ada perbedaan sama sekali kecuali kulkas inverter ya, itu beda teman-teman ya untuk pengecekannya. Oke, sekarang di sini kita coba lihat. Di sini ada pengeblokan bunga es namun hanya tipis teman-teman ya. Tapi di sini saya lihat di bagian sisi dalam itu ada pengeblokan bunga es. Nah ini biasanya ada sebuah komponen yang rusak teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu karena belum kita bongkar dan kita tes juga apakah dari fuse, apakah dari sensor defrost dan juga yang lainnya. Kemudian yang bagian pintu bawah itu tidak dingin sama sekali karena ya itu tadi ada pengeblokan bunga es di area freezernya teman-teman. Nah kemudian di sini kita akan coba cek di bagian saluran pembuangan. Nah, kenapa di sini saluran pembuangan bisa mengakibatkan pengeblokan bunga es ya? Karena kalau misalkan saluran pembuangan ini buntu, itu pasti terjadi pengeblokan bunga es. Dan ini saya lihat itu nggak ada kebuntuan ya. Nah, itu kalian bisa lihat itu netes. Artinya saluran pembuangan itu lancar teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba bongkar untuk di bagian dinding freezernya. Karena di sini letak komponen pada kulkas 2 pintu ya, mulai dari kipas, sensor defrost, fuse dan juga yang lainnya teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba lepas dulu. Nah, kalian bisa siapkan obeng di sini. Jadi kita harus lepas teman-teman ya. Jadi kemarin ada juga yang bertanya udah ganti sensor defrost, kemudian kulkasnya nggak dingin. Ya percuma ya. Kalau misalkan kalian ngecek di sensor defrost saja, tapi tidak kalian cek di bagian fuse, heater dan juga yang lainnya, itu percuma teman-teman. Karena semua komponen di kulkas 2 pintu itu semuanya berkaitan. Jika terjadi kerusakan satu komponen saja, itu bakalan ada pengeblokan bunga es teman-teman. Oke, tinggal kita congkel aja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini di bagian dalam itu ada baut juga teman-teman ya. Jadi kalian bisa lepas dulu, kemudian tinggal tarik ya, tinggal tarik ke belakang saja teman-teman. Nah, ini kita lepas dulu. Oke. Nah,
Udah lepas, tinggal kita tarik aja seperti ini teman-teman ya. Nah, ini udah kebuka. Nah ini ya. Ini terjadi pengeblokan bunga es. Kalau misalkan kulkas 2 pintu terjadi pengeblokan bunga es, alhasil kulkas hanya dingin saja teman-teman ya. Karena untuk pendefrosan ataupun pencairan bunga es itu tidak berfungsi normal teman-teman. Dan untuk di bagian heater di sini saya lihat, jadi heater itu letaknya di bawah, itu nggak pecah, masih aman teman-teman ya. Nah itu kalian bisa lihat heaternya masih aman. Oke, kemudian di sini itu ada sensor defrost teman-teman ya. Ada yang menyebut itu termistor teman-teman ya. Dan ini kalian bisa cek ataupun kalian ukur ya apakah ada nilai. Nanti kita akan coba cek dan bagaimana cara pengecekannya teman-teman ya. Nah ini model kapsul. Jadi kalau misalkan ada kerusakan kalian harus ganti yang model kapsul. Kemudian di sini ada yang namanya fuse teman-teman ya. Jadi letaknya fuse itu kadang berbeda. Tapi kalau misalkan di kulkas Panasonic itu letaknya di sini nih. Nah itu fuse artinya ataupun yang berfungsi untuk pengaman heater teman-teman ya. Jadi kalau misalkan fuse ini putus maka untuk heater dia tidak bisa mencairkan bunga es teman-teman ya, karena ini fuse-nya putus. Jadi strumnya nggak bisa menuju ke bagian heaternya teman-teman. Nah intinya seperti itu. Oke, sekarang di sini kita akan coba lepas dulu untuk soketan dari fuse, kemudian sensor defrost dan juga yang lainnya. Jadi kita harus lepas dulu. Kita cek satu persatu ya, apakah di bagian sensor defrostnya ataupun termisnya ataupun di bagian fuse-nya yang rusak teman-teman ya. Karena di sini saya lihat kipas berputar, kemudian di bagian mana itu di bagian heater juga masih aman. Jadi kita cek di bagian sensor defrost dan juga di bagian fuse-nya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba cek di bagian fuse terlebih dahulu ya. Untuk kabel fuse tadi itu warna kuning dan juga warna hitam teman-teman. Nah, kita arahkan alat kalian ke ohm ya. Nah, kalau misalkan nyambung itu pasti bunyi ataupun bergerak teman-teman ya. Oke, di sini nggak ada tanda-tanda ya. Artinya di sini besar kemungkinan fuse-nya putus teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba balik, takutnya nggak pas teman-teman ya. Oke, saya ukur dulu. Nah, ini mati teman-teman ya, nggak ada bunyi sama sekali. Kemudian di sini kita akan coba cek di bagian termis. Tapi di sini supaya kalian paham, di sini saya coba lepas dulu. Jadi saya lepas dulu, nanti kita akan coba cek lagi teman-teman ya. Karena nanti takutnya dari soketannya yang nggak pas saya ukur. Jadi ini saya akan coba balik dulu supaya enak teman-teman ya. Nah seperti ini. Ini saya coba balik dulu. Kita pastikan dulu. Jadi pelan-pelan aja teman-teman ya. Oke, jadi di sini ini kipas, kemudian ini fuse ya, yang menuju ke fuse karena kabelnya warna kuning dan juga warna hitam. Oke, sekarang kita akan coba cek sekali lagi teman-teman ya. Kita cek sekali lagi apakah memang benar di sini terjadi kerusakan di bagian fuse teman-teman ya. Oke, saya coba cek lagi nih. Oke, ini agak kesulitan teman-teman ya, karena ini saya sendirian. Nah ini ya, ini nggak bunyi teman-teman ya, artinya nggak nyambung. Oke, kemudian di sini kita akan coba cek di bagian termis ataupun sensor defrost ya. Nah ini kalau misalkan ada nilai, biasanya nilainya itu kalau rusak itu tidak beraturan ya, naik turun. Tapi kalau misalkan turun ataupun naik itu artinya masih normal teman-teman. Oke, di sini saya coba cek dulu. Oke, sebentar ya. Karena ini soketannya kecil teman-teman, jadi agak susah. Nah kalian bisa lihat di sini ya.
Ini saya coba tunjukkan. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Nih, ini masih ada nilai itu 10, 11 ya. Nah, artinya di sini termistor ataupun yang namanya sensor defrost itu masih aman, teman-teman. Tapi di sini saya cek itu kerusakannya ada di bagian fuse ya, fuse yang menuju ke heater. Sehingga saat proses pendefrosan ataupun pencairan bunga es itu tidak berjalan dengan normal, teman-teman, karena fuse ini rusak. Dan di sini saya akan coba potong dulu ya. Kita akan potong, kemudian nanti kita akan coba cek lagi, teman-teman, untuk memastikan apakah memang benar fuse ini yang rusak ataupun fuse ini penyebab masalah kulkas 2 pintu ini menjadi ada pengeblokan bunga es dan juga bawah tidak dingin, kemudian yang bagian atas juga tidak bisa beku, teman-teman. Oke, untuk di bagian heater itu saya cek itu masih normal, teman-teman ya. Itu dilihat secara fisik pun nggak ada yang pecah untuk kacanya, kaca heater. Kemudian di sini untuk di bagian fuse di sini saya akan coba potong ya. Saya akan coba potong, kemudian nanti saya akan coba tes lagi ya. Apakah memang benar untuk fuse ini yang rusak, teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan potong dulu. Nah, di sini sudah saya potong nih, teman-teman ya. Sudah saya potong untuk jalur fuse ya. Nah, di sini kita akan coba cek satu kali lagi, teman-teman ya, untuk memastikan. Jadi kalau misalkan kalian mau memperbaiki, jadi kalian harus pastikan, benar-benar pastikan dulu untuk kerusakannya. Oke, di sini nyala. Dan di sini saya akan coba cek. Nah, ini ya. Ini nggak nyambung, teman-teman ya. Nah, nih coba. Nah, nih nggak nyambung, teman-teman. Harusnya untuk fuse itu nyambung. Dan ini yang saya mau ganti. Nah, ini ya. Ini nyambung. Nah, tapi benar ya, teman-teman ya. Artinya di sini memang benar fuse ini mengalami putus sehingga saat proses pendefrosan itu gagal, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang langsung aja kita pasang untuk fuse. Nah, untuk solasi fuse ya, untuk solasi seperti ini itu kalian kalau bisa gunakan solasi bakar, teman-teman ya. Dan untuk penyambungan sendiri itu bebas ya, mau bolak-balik bebas karena ini arusnya arus AC bukan DC. Nah, kita pakai solasi bakar ya. Nah, kenapa saya sering pakai solasi bakar ya? Karena takutnya nanti ada air ya yang masuk ke sela-sela yang sudah kita sambung ini, teman-teman ya. Nah, oke, kemudian ini kita coba bakar menggunakan korek api, teman-teman ya. Jadi untuk cara pengecekan kulkas yang tidak dingin, nah ini caranya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa simak, kalian bisa ikuti video-video tutorial saya, teman-teman. Itu udah pernah saya bahas juga ya, masalah perbaikan kulkas 2 pintu. Jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, itu bukan berarti dari freon, teman-teman ya. Kalau misalkan freon itu di bagian evaporator ataupun di bagian freezer itu nggak ada bunga es. Adapun jika freon itu berkurang, itu pasti hanya di bagian ujungnya saja, teman-teman ya. Oke, di sini sudah selesai untuk pergantian fuse. Kemudian di sini kita ambil aja ini. Nah, kita tutupkan seperti ini aja. Nah, seperti ini udah. Oke, setelah seperti ini kita akan pasang kembali, teman-teman ya, untuk covernya, dan nanti kita akan coba nyalakan kembali. Dan ini sudah selesai kita perbaiki. Dan semuanya sudah saya cek, itu dimulai dari kipas, kemudian heater, kemudian di bagian fuse juga, dan juga di bagian termis itu sudah saya cek dan semuanya aman ya. Kalau misalkan pecah di bagian heater, kalian harus ganti juga, teman-teman ya. Karena kalau misalkan heater pecah itu nggak berfungsi dengan normal. Oke, di sini sudah selesai kita perbaiki dan alhamdulillah di sini kerusakannya hanya di bagian fuse yang putus ya. Jadi di sini permasalahan masalah kulkas 2 pintu yang awalnya tidak dingin, hanya
di bagian atas saja yang dingin, kemudian yang bagian bawah tidak dingin, ya kalian harus cek ya. Siapa tahu permasalahannya sama. Kalau misalkan nggak sama, ya kalian harus ganti yang rusak teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.